lihat penjualannya naik 30% YoY dibandingkan kuartal pertama tahun 2021. Dan setelahnya kita akan buka sesi tanya jawab ya, Pak Richard. Ya, salam sejahtera, selamat sore semua, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andreas dan Pak Winata sudah menyampaikan pemaparan yang sangat baik. Kita sudah melihat kinerja tahun 2021 dan prospek di 2022. Selanjutnya kita akan masuk ke tanya jawab. Sudah ada di kolom komentar ya. Oke, sebentar. Dari kontan ya Pak Bagas. Dari kontan. Oke, terima kasih rekan-rekan media yang hari ini juga datang dari kontan, dari Bisnis Indonesia juga ada. Dan mungkin masih ada lagi dari media yang lain yang belum bisa saya sebutkan karena belum terlihat namanya, kecil sekali nama di layar. Oke, kita akan jawab dulu pertanyaan dari kontan ya. Oke. Pertanyaan Pak Sadewa ya. Terima kasih Pak Sadewa. Untuk target kontrak tahun ini, apakah mayoritas masih berasal dari BUMN dan afiliasi? Oke, kita langsung jawab aja ya Pak ya. Ya, saya coba jawab ya. Jadi untuk target tahun ini, ya betul sekali Pak, kami masih sangat fokus pada infrastruktur dan karena infrastruktur itu yang banyak mendapatkan penugasan adalah BUMN dan afiliasinya ya tentu saja kita mencoba berkenalan dan bermitra terus dan mereka. Ya, target pendapatan dan laba bersih tahun ini, tadi sudah saya jawab ya, naik 5% dari tahun lalu. Ya, targetnya tahun ini di 277 miliar ya. Laba bersih tadi target kita naik 5% ya dari naik 3% ya dari tahun lalu. Tahun lalu kita di 36%. Di 16% ya di tahun lalu kita 16% ya 17%. Ya, sekitar 16-17%. Kita coba naik target laba kita di 3% lebih tinggi. Bagaimana potensi PTPW untuk Proyek kita kan sebenarnya adalah perusahaan di bidang specific condition and ground equipment. Artinya lelang-lelang yang dibuka di KN itu saat ini lebih ke arah ke main contractor ya. Dan di sana tentunya kemungkinan besar dari pihak kontraktor BUMN mungkin yang akan lebih baik berkecimpung. Nah, yang sudah kami lakukan sebenarnya saat ini kami sudah menjalin komunikasi ya untuk mendukung ya dari general kontraktor tersebut. Disitulah peluang-peluang yang nanti tentunya segala pembangunan di sana pasti membutuhkan jasa dari spesialisasi kami di foundation dan ground improvement. Itu salah satunya. Kemudian juga saat ini kami sebenarnya juga melakukan proyek yang cukup besar ya di Balikpapan dan saat ini kami sudah men-setup perwakilan office di sana ya untuk memantau perkembangan salah satunya di Balikpapan dan tentunya di perkembangan di IKN. Oke. Selanjutnya pertanyaan berikutnya. Baik, bukan hanya IKN tapi Pulau Kalimantan pada skala besarnya kami menargetkan Pulau Kalimantan ya, bukan hanya IKN ya, Pulau Kalimantan sebagai ladang bisnis kami di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya. Karena Kalimantan ini banyak sekali problem-problem di tanah. Jadi Kalimantan ini punya kelemahan itu struktur tanahnya itu banyak terjadi kurang baik ya, tanah gambut dan lain sebagainya, sehingga kita mempunyai satu visi untuk mengembangkan ke soil improvement. Nah di situ kita juga melihat banyak peluang yang ada di Kalimantan, bukan hanya di KN, sampai kepada kawasan industri di Kalimantan Utara itu juga sangat banyak membutuhkan pekerjaan perbaikan tanah. Nah, untuk tadi ada pertanyaan selanjutnya mengenai
Capex ya, Capex yang kami siapkan tahun ini 40 miliar ya. 40 miliar itu majority untuk pengadaan atau equipment pendukung pekerjaan, dan asal pendanaannya kita dari dana Kas operasional. masih dari kas operasional kami. Ya, mungkin saya agak menambahkan sedikit terkait berapa target pendapatan. Untuk pendapatan kita mencanangkan di tahun 2022 itu meningkat 5% dari tahun sebelumnya menjadi 316 miliar. Dan untuk laba bersihnya ada di kisaran 66 miliar. Selanjutnya pertanyaan terakhir, apa saja hambatan bisnis yang dihadapi PPW tahun ini? Ya, saya coba jawab. Hambatan bisnis yang dihadapi pada tahun ini sebenarnya lebih kepada situasi makro saja. Artinya kita tahu terjadi perang di Rusia, Ukraina, itu juga sangat memukul perekonomian di berbagai negara, termasuk Indonesia juga. Kita tahu sekarang mungkin kurs juga meningkat untuk kurs dolar, lalu BBM juga naik, itu signifikan hampir 100% ya kenaikannya. Itu juga sangat cukup mengkhawatirkan dari kondisi-kondisi untuk pekerjaan. Namun untuk di infrastruktur sendiri kita tahu pemerintahan tetap akan berjalan dan membangun, sehingga itulah salah satu alasan kenapa kita fokus ke infrastruktur. Kita tahu sektor-sektor lain sedang mengalami perlambatan yang cukup besar dan perlu waktu untuk recover. Jadi hambatan yang saya bisa tekankan itu adalah di makro, ya terutama di minyak, harga minyak dan valuasi mata uang. Yang terakhir adalah mengenai logistik. Logistik juga sangat mahal sekarang. Ini juga sangat dirasakan dampaknya. Ya, itu juga salah satu hal yang dapat mengerus laba di kontrak-kontrak yang sudah berjalan. Oke, itu tadi dari Kontang ya. Terima kasih. Ya, 2021 ya. Sambil dicek ya, Pak Richard. Ya. Berapa besar kontribusi proyek? Recording stopped. Recording in progress. Investasi tinggi fondasi yang satu-satunya di Indonesia. Oh iya, iya juga. Sudah ada ya, lebih jalan. Proyeknya nanti. Proyeknya soalnya sudah ada. Oke, pertanyaannya lagi, Pak Bagas, untuk Bapak Argun dari Bisnis Indonesia. Baik, saya ulang pertanyaannya. Berapa besar kontribusi proyek-proyek di Batam atau Kepulauan Riau terhadap total kontrak di 2021 untuk Pratama Widya? Lalu proyek apa saja yang sedang digarap di Batam dan Kepri di tahun 2022? Baik, saya coba jawab. Untuk sambil Pak Richard ya, kita cek sedikit data. Oke, dari data yang kita punya untuk kontrak di 2000 kontrak baru yang kami peroleh di 2021 yang berasal dari daerah Batam itu sekitar 38 miliar atau 1,5% dari keseluruhan kontrak yang telah diperoleh. Baik, saya bisa tambahkan bahwa Pulau Batam dan Kepri ya, bukan hanya Batam. Kepulauan Riau itu salah satu sumber pendapatan dari Pratama Widya, di mana kita cukup mempunyai nama baik dan cukup dominan di kawasan tersebut. Nah, tentunya nilai-nilai kontraknya tidak dengan nasional ya. Nah, tentu saja nilai di nasional lebih besar.
Nah, cuma kita bisa lihat itu sekitar lebih dari 10% ya disumbangkan oleh Pulau Batam. Tahun lalu kita cukup hati-hati di Pulau Batam, kita lebih selektif, kita memilih pekerjaan-pekerjaan yang secara kontinuitas dan secara pembayaran itu harus lebih aman ya. Kita tahu di Batam juga ada pekerjaan-pekerjaan infrastruktur dan juga ada pekerjaan-pekerjaan komersial. Nah, untuk komersial kami cukup berhati-hati, kami memilih klien-klien yang juga punya reputasi baik, sehingga kami bisa menekan piutang yang tidak produktif. Piutang yang tidak produktif. Nah, lalu proyek apa yang digarap di Batam dan Kepri tahun ini? Nah, untuk tahun ini kami juga melihat dan menseleksi memang belum recover total, tapi sudah berbagai perbaikan di Pulau Batam dan Kepri untuk perekonomiannya sudah mulai meningkat, investor-investor sudah mulai bergeliat lagi. Proyek yang kami sedang bekerja sekarang, yang pertama adalah kami masih meneruskan pekerjaan di Monde City. Ini salah satu super blok yang cukup besar di Batam, yang kita jadwalkan mungkin sekitar 1 bulan lagi sudah selesai 100%. Nah, kita juga sedang bekerja di super blok lainnya di kawasan Sekupang, Batam, itu juga baru mulai kita bekerja, itu di kawasan Sekupang Marina City. Nah, kita membangun super blok di situ dengan investor juga dari Singapura ya. Itu juga sudah kami dapatkan pekerjaan yang sedang berjalan. Dan juga untuk pekerjaan-pekerjaan lainnya di Batam itu infrastruktur, kebanyakan itu pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pemerintahan atau instansi. Itu tadi menjawab pertanyaan Pak Argut. Kita lanjut ke Pak Darwin ya, Bapak Darwin. Baik, oke. Saya coba bacakan pertanyaannya. Apakah sebuah perusahaan dapat berkontribusi dalam bidang akademik seperti pembuatan jurnal atau buku, tujuan pendidikan, dan apakah akan diperoleh keuntungan secara finansial terkait hal tersebut? Baik, ini saya coba jawab. Ini sebenarnya dalam setiap perusahaan, apalagi perusahaan terbuka, kita mempunyai satu tanggung jawab CSR ya. Nah, salah satunya bisa dalam bentuk bukan hanya sosial, tapi dalam bentuk edukasi. Nah, khususnya sebenarnya bisa-bisa saja. Jadi sebuah perusahaan itu menyumbangkan ilmu-ilmunya dalam bentuk literatur atau jurnal yang ya baik. Dan memang kita mempunyai banyak tenaga ahli di Pratama Widya, dan memang ada yang sudah menulis ya literatur sejenis. Dan biasanya itu kita bisa memaparkan pada satu pertemuan ilmiah ya, karena biasa dalam satu tenaga ahli mempunyai satu komunitas atau mempunyai satu lembaga untuk sertifikasi atau lembaga ilmiah. Itu bisa-bisa saja. Nah, khusus untuk Pratama Widya sendiri, kita memilih untuk menerapkan sesuatu yang sifatnya nyata. Di tahun lalu kita mulai ya dengan program dari Kementerian Pendidikan. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar namanya Kampus Merdeka. Itu kami salah satu pionir yang menerapkan di Pulau Batam. Kami bekerja sama dengan Universitas Internasional Indonesia. Kami merekrut mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Internasional Batam (UIB). Ya, kami merekrut tenaga ahli atau mahasiswa-mahasiswa yang didaftarkan oleh mereka ke program Kampus Merdeka, dan kami salurkan ke pekerjaan-pekerjaan kami, proyek-proyek yang sedang kami kerjakan. Nah, itu salah satu sumbangan kami kepada dunia CSR dan dunia pendidikan kemahasiswaan. Baik, saya akan lanjutkan. Terima kasih pertanyaan tadi dari Pak Darwin. Saya akan lanjutkan kepada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rahmat Hakim ya. Ini kebetulan dari media juga ya, Pak Richard, investor. Dari investor publik. Mohon maaf ya, dari investor publik. Baik, ini salah satu investor kami. Terima kasih. Kita mau bertanya, kita bacakan pertanyaannya. Yang pertama, apakah ada dividen tahun ini? Dan yang kedua, kenapa biaya overhead tahun 2021 naik dan untuk apa saja? Baik. Mau saya jawab? Boleh, Pak Richard, silakan dijawab. Untuk tahun ini PT Pratama Widya
PT Pratama Widya Tbk tidak membagikan dividen karena dengan banyaknya peluang bisnis, peluang pekerjaan, manajemen melihat Pratama Widya membutuhkan modal kerja dan capex yang signifikan. Jadi laba bersih dari tahun lalu kita gunakan untuk memperkuat modalan perusahaan agar tahun ini dan tahun depan dapat achieve lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Lalu untuk kenapa biaya overhead tahun 2021 naik? Untuk apa saja? Jadi ya biaya overhead naik sejalan dengan peningkatan proyek dan pendapatan PT Pratama Widya, di mana tahun 2021 omset di 301 miliar itu dibandingkan dengan pendapatan 301 miliar dibandingkan dengan tahun lalu 187. Jadi memang ada peningkatan signifikan di pendapatan di proyek yang dikerjakan sehingga meningkatkan beban overhead perusahaan. Dan beban overhead ini isinya apa saja? Isinya ada biaya ekspedisi karena Pratama Widya proyeknya tersebar di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jakarta, tidak hanya di Pulau Jawa. Pekerjaan kami ada yang di Sulawesi, ada yang di Pulau Sumatera, di Medan, di Makassar. Jadi perlu ada mobilisasi dan demobilisasi alat. Nah, kenapa biayanya tinggi? Karena memang kita negara kepulauan, transportasi pengiriman alat pun jadi cukup signifikan biayanya. Lalu juga ada perbaikan pemeliharaan alat, ada asuransi, ada safety untuk karyawan di lapangan agar keselamatannya nomor satu. Jadi kami selalu mengedepankan safety selalu ada di lapangan. Ya, demikian Pak Rahmat penjelasan dari kami. Kita lanjut ke Pak Alde Tanjung, investor publik. Pada Publix tahun lalu, Public Expose tahun lalu dikatakan perusahaan akan memiliki teknologi konstruksi fondasi dan perusahaan menjadi satu-satunya memiliki teknologi tersebut. Boleh disampaikan teknologi apa yang dimaksud? Baik, saya coba jawab. Jadi terima kasih ke Pak Alde ini mungkin menyimak paparan kami di Public Expose tahun lalu. Terima kasih atensinya. Baik, sesuai dengan rencana kami di tahun lalu bahwa kami berencanakan pada waktu itu untuk membelanjakan anggaran kita untuk menguasai satu teknologi yang mungkin belum ada di Indonesia. Nah, jadi memang pada tahun 2021 kita realisasikan itu. Jadi teknologi tersebut sudah kita datangkan ke ya kita sebut namanya Trendscatter ya. Trendscatter itu memang satu teknologi spesifik ya, dan itu menjadi problem solving untuk pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan diafragma wall ya, khususnya yang berada di kondisi adverse atau kondisi sulit berbatu. Nah, teknologi itu memang cukup mahal dan cukup tidak mudah untuk dikuasai dan memang belum ada ya di Indonesia pada waktu itu. Sekarang sudah ada unitnya di mana kita sekarang? Posisinya sekarang sedang di workshop ya saat ini. Kita memang sedang dalam proses ya, mudah-mudahan ya dalam waktu beberapa bulan kita bisa merealisasikan proyek ya menggunakan teknologi tersebut. Memang saat ini saya tambahkan Pak Andreas, alat tersebut saat ini memang standby ya, sesuai dengan janji kami di tahun lalu. Kami sudah menyiapkan dan sudah merealisasikan sekarang. Memang proyeknya yang belum mulai ya, sedang masih dalam proses ini. Mudah-mudahan ya dalam waktu bulan mungkin bisa kita rasakan di tahun ini, sehingga mungkin nanti begitu itu sudah dimulai ya mungkin kami akan umumkan ya, mungkin kami akan juga undang teman-teman maupun komunitas ya di dunia kami ya untuk melihat teknologi ini yang pertama kali diterapkan di Indonesia. Ya, saya tambahkan memang teknologi tersebut untuk memakainya juga tidak mudah karena kita harus memperkenalkan kepada klien-klien bahwa problem-problem sejenis bisa diselesaikan dengan teknologi tersebut. Jadi memang
sudah dalam pembicaraan dan memang sedang kita finalkan ya Pak Winata. Jadi alat itu memang sudah kita datangkan dan memang tinggal menunggu realisasi untuk pekerjaannya, dan pada waktunya nanti kita akan sharing lebih lanjut. Kita harapkan kalau itu sudah bisa bekerja, many more will come, dan kita akan jadi pionir ya untuk teknologi tersebut di Indonesia. Seperti itu. Mas, yang di kolom komentar, Pak Bagas. Oke, kami mengundang Bapak Ibu, teman-teman, dari kawan-kawan wartawan, apabila masih ada pertanyaan bisa mungkin di kolom komentar atau raise hand. Nanti kami akan bukakan mute-nya, nanti Bapak Ibu bisa sampaikan langsung kepada direksi yang hadir hari ini pertanyaannya. Apabila ada yang kurang jelas atau ingin tahu lebih dalam lagi, kami mempersilahkan untuk Bapak Ibu menyampaikan langsung atau bisa tulis di komentar. Oke, ada yang raise hand ya, Pak Aang. Oke, terima kasih Pak Aang. Bisa kita buka. Halo, Ya, selamat sore Pak Aang. selamat sore Pak Richard. Terima kasih sebelumnya sudah diundang di Public Expose kali ini. Tadi saya simak pemaparan sudah sangat rinci, sangat detail dari bapak-bapak yang bertiga di depan. Itu semua sudah jelas, kinerja perusahaan sampai keterangan pembagian dividen. Dan ya terkait dengan materi expose ini mungkin sudah clear, tapi saya mungkin keluar konteks dari sini. Kira-kira ada strategi lain mungkin di bidang usaha lain, pertama akan ekspansi membuka sebuah peluang usaha lain gitu Pak Richard, atau ada mungkin di bidang pariwisata atau apa gitu, ada kira-kira setahun atau 2 tahun lagi ada kemungkinan untuk itu. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya, dan saya coba jawab. Baik, untuk tahun lalu dan tahun ini kita sedang melihat satu tren kestabilan baru ya untuk ekonomi dan juga secara dunia ya, bukan hanya Indonesia tapi dunia. Kita tahu bahwa kita sedang menikmati pertumbuhan yang positif untuk grup kami ya. Artinya untuk Pratama Widya kita masih dalam zona cukup bertahan ya, dan bahkan sekarang rebound. Kita memang pada waktu 2019 kita memang punya 2019 dan 2020 kita IPO memang punya arah-arah untuk mengembangkan bisnis melebar. Tapi melihat ketidakstabilan yang ada sekarang, memang kita lebih fokus sekarang untuk mengejar pertumbuhan dulu. Yang pertama, nah kalaupun ada pengembangan itu kami masih fokus ke pengembangan bisnis utama. Jadi apa yang kami masukkan dalam CAPEX atau kami masukin dalam rencana tahunan itu masih berpusat pada penguatan kita mendapatkan revenue ke depan dan juga penguatan positioning brand kita. Kita tahu bahwa kita sudah punya brand yang cukup dominan di Indonesia. Boleh dicek mungkin adakah perusahaan sejenis dengan kita dengan fundamental seperti kita. Boleh dicek di kategori konstruksi, dan mungkin terima kasih juga kepada rekan-rekan dari bisnis Indonesia. Mungkin tahun lalu kita juga sudah mendapatkan pengakuan sebagai best emiten ya. Emiten terbaik bidang konstruksi bangunan. Ya, jadi kami menyadari bahwa untuk menjadi sehat itu kita butuh satu kondisi perusahaan yang kuat, baik dari keuangannya, baik dari fokus pekerjaan maupun goals-nya. Nah, di situ kita melihat memang target ekspansi kita sekarang lebih fokus kepada market yang cukup besar yang kita ada di depan kita. Jadi apa yang kita bisa kembangkan ke depan, mungkin untuk Pratama Widya, mungkin kita lihat sekarang kita banyak proyek-proyek yang dominan ke material. Material itu kalau dalam dunia konstruksi itu ada baja, besi, ada beton, ya material-material seperti itu. Kita melihat aspek-aspek ke depan,
bukan tidak mungkin di Ibu Kota Baru atau mungkin di Kalimantan kita bisa mengembangkan fokus perusahaan bukan hanya di jasa saja, tapi juga lebih kepada one stop support ya, bersama dengan materialnya. Seperti itu. Nah, kami sudah buktikan memang di Pertamina RDMP ya kita juga sekaligus juga menyuplai untuk pipa-pipanya, lalu untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi pada umumnya kita sudah menyuplai juga material besi maupun semen ya, maupun ready mix ya atau beton. Nah, sangat mungkin ke depan kami akan melakukan kerjasama operasi. Sekarang kami lebih condong untuk mengajak atau berpartner dengan pihak-pihak yang ready di bidangnya. Ini salah satu kunci. Jadi saya melihat direksi melihat juga mengembangkan bisnis dari awal itu memang mempunyai satu benefit tersendiri, tapi prosesnya cukup makan waktu learning curve yang lama. Kita lebih melihat sekarang result oriented. Jadi kalau mengembangkan bisnis kita lebih condong untuk berpartner atau berkolaborasi dengan pihak-pihak yang sudah punya specialty. Kita sendiri adalah spesialis. Kalau kita bergabung dengan spesialis-spesialis lainnya, kita bisa benar bersinergi dengan menghasilkan sesuatu yang cepat. Kami pernah mengalami di masa lalu artinya proses bahwa kita men-setup satu bisnis itu tidak mudah dan tidak cepat. Banyak sekali growing pains yang harus kita lalui. Kita melihat marketnya cukup besar, kita tidak punya atau tidak mau menghabiskan waktu lebih. Tadi sasaran dari jawaban pertanyaannya adalah apapun yang kita kembangkan ke depan, baik itu material oriented business ataupun service oriented business, kita akan fokus untuk kolaborasi saja dengan pihak yang punya specialty dan kita akan bawa ke marketnya karena kita punya marketnya sekarang. Kira-kira seperti itu pengembangan bisnis jangka pendek kami ke depan. Ini masih fokus ke bidang utama kita, siap. Ya. Ada lagi dari Bapak Ibu? Ya, terima kasih Pak Ang. Terima kasih Pak Ang. Terima kasih. Oke, ada lagi mungkin dari kawan kita, teman kita, wartawan dari Kontan, mungkin ada yang ingin menyampaikan juga secara langsung. Oke. Baik, sambil menunggu Pak Richard, mungkin saya tambahkan sedikit memang bahwa kami mempunyai fundamental yang sangat baik. Bisa dilihat juga dari buku-buku yang tadi saya paparkan, buku keuangan. Selain dari keuangan, apa yang bisa saya juga sampaikan bahwa kami sekarang sudah dalam fase produktif, ya artinya semua peralatan kita bisa dibilang Winata ini sebagai operational director, dia sendiri mungkin sudah dalam posisi sekarang alat kita waiting list ya. Yeah. Artinya kita sudah dalam posisi bisa memilih pekerjaan sebetulnya. Nah, balik lagi, tidak semua pekerjaan harus kita ambil. Kita memilih pekerjaan yang sehat, beneficial, dan juga tidak terjebak dalam piutang non-produktif. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga menekankan sekali kepada permajaan dan permajaan alat terus-menerus. Ya, kita menyediakan CAPEX yang cukup besar, tahun ini 40 miliar ya. Itu salah satu alasan juga tadi saya ulangi, saya tambahkan, kenapa kami memutuskan pada akhirnya tidak membagikan dividen di tahun ini, padahal tahun lalu kami pernah berencana ya untuk membagikan. Kami melihat sekarang di 2022 ini kita masih belum lepas dari pandemi. Masih ada 2 varian yang sedang mengancam dan infonya akan puncak di bulan ini. Ya, kita cukup siap untuk itu, kita tidak takut dengan problem itu. Yang kedua, kita melihat juga kestabilan makro di dunia ini masih sangat volatile, apapun terjadi di beberapa bulan ke depan. The Fed sudah menurunkan bunga ya, sudah menaikkan bunga. Si resesi di Amerika. Ya, itu efeknya juga long termnya akan terasa ini nantinya. Nah, dari pemerintah sendiri, Pak Presiden sudah mencanangkan kita juga harus sangat hati-hati. Banyak negara lain sudah masuk ke jurang resesi. Itu salah satu harapan kenapa kita mau berlari dengan ringan dan berlari dengan sehat. Untuk itu direksi memutuskan untuk tahun ini kita tidak membagikan dividen terlebih dahulu, kita fokus kepada produksi selagi market
sekarang in favor kepada apa yang jadi kekuatan utama kita sekarang. Kira-kira itu tambahan dari saya, Pak Richard. Terima kasih, Pak. Oke. Bapak Ibu dari media kontan ingin menyampaikan, masih ada pertanyaan, ingin menyampaikan secara langsung, mungkin Pak Sadewa ya tadi ya. Kalau masih ada pertanyaan, ingin menyampaikan secara langsung, mohon bisa raise hand Pak, nanti kita akan bukakan mute-nya. Atau dari para investor atau para teman-teman sekalian, stakeholder yang lain ingin mempunyai pertanyaan, bisa diajukan. Oke, saya rasa cukup ya. Berarti pemaparan hari ini itu Oke, saya rasa pemaparan hari ini sudah cukup jelas ya, sangat jelas dari Dirut kami, Pak Andreas, Direktur Operasional, Pak Winata. Saya rasa tanya jawab juga sudah diberikan jawaban yang sangat jelas, sehingga tidak ada pertanyaan lagi. Oleh karena itu, kita akan tutup public expose pada hari ini. Kami manajemen mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman dari wartawan yang telah bergabung bersama kami hari ini. Kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu. Bila ada pertanyaan lagi, dapat menghubungi Korsek di email korsek@widya.com. Baik, kita akan tutup. Terima kasih untuk kehadirannya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa di tahun depan. Public Expose tahun depan. Terima kasih, selamat sore.